Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billah wa kuntum amwata fa ahyakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un. Kaifa, bagaimana? Kaifa, bagaimana? Ini termasuk namanya isim istifham, question word, kata tanya. Ya. Kaifa, bagaimana? Takfuruna, kalian ingkar, kalian kufur. Ini menunjukkan banyak kamunya, kalian berarti ada satu orang. Kalau satu orang kamu takfuru. Kalau kamu perempuan ya takfurina. Kaifa takfuruna, bagaimana kalian ingkar, kalian kufur billahi kepada Allah. Wa kuntum, sedangkan kalian dulu amwata mati. Amwata mati. Fahyakum, kemudian dia hidupkan kamu. Summa, kemudian yumitukum, ia matikan kamu. Nanti lihat aja terjemah ya, kita menerjemahkan di kitab kuningnya langsung yang udah pakai terjemah juga. Ya. Tidak berbaris juga. Summa yumitukum, kemudian ya matikan kamu. Setelah dimatikan, summa yuhyikum, kemudian ya hidupkan lagi kalian. Summa, kemudian ilahi, hanya kepadanya lah turja'un, kamu dikembalikan. Kalau tarji'un, kamu kembali, tapi kalau turja'un, kamu dikembalikan. Kalimat pasif, kalimat pasif. Nah, ini ayat yaqulu ta'ala, di mana Allah berfirman muhtajan ala wujudi wa qudrati. Ini menunjukkan dan juga memperlihatkan akan wujudnya dan kekuasaannya Allah. Sengaja ini ada ayat ini. Coba siapa yang mampu menghidupkan, mematikan, ya, mematikan, menghidupkan, mematikan, menghidupkan. Berarti di sini ada berapa? Ada dua. Dua mati, dua hidup. Nah gitu. Mana dua mati dua hidup itu? Ya. Pertama amwata, wa kuntum, ini fil madi, menunjukkan lampau. Dulunya namanya. Kalian itu amwata, mati. Mati pertama berarti. Fahyakum, kemudian ya ia hidupkan kamu. Di mana? Sekarang. Ya. Tsumma yumitukum, kemudian dimatikan kembali. Berarti setelah kehidupan ini ada kematian. Apakah setelah mati ya udah mati, udah nggak ada lagi urusan? Tidak. Tsumma yuhyikum, kemudian dihidupkan kembali kalian itu. Berarti mati yang pertama berarti kita belum ada tuh. Belum ada. Gitu. Ya. Belum ada di dunia. Mati. Ya. Itu yang dimaksud tidak ada. Tidak ada di dunia. Ya. Masih ada ibu-ibu yang perempuan di tulang sulbi, misalnya kan, tidak ada. Pokoknya tidak ada di dunia ini. Nah, setelah baru hidup sekarang di dunia. Jadi kata-kata fahyakum sekarang ini di dunia ini. Ya. Setelah itu baru meninggal. Tsumma yumitukum, berarti mati yang kedua. Setelah itu tsumma yuhyikum, hidup yang kedua, kehidupan yang kedua setelah kematian. Itu pada masa kedua. Iya. Kemudian setelah itu baru dikembalikan seluruh urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ungkapan kaifa di dalam bahasa Arab, ya, kajian dalam bahasa Arab mungkin tidak disebutkan di sini, di buletin sini.
Ya, kata kaifa itu adalah istifham kalam inkari namanya. Istifham kalam inkari. Apa maksudnya? Kata tanya, perkataan firman yang sering diingkari, itu maksudnya. Makanya pakai pertanyaan. Kalau tiba di awal kan ada yang tercengang, takjub, aneh gitu. Ya. Itulah diagih nasihat lah, diagih tahu, bah ingkar juga lah dia. Misalnya kan gitu. Nah, itu banyak diingkari. Kaifa takfuruna, heran-heran. Bagaimana ya kalian itu bisa ingkar, bisa kufur billahi terhadap Allah? Kenapa bisa mengingkari Allah, kafir kepada Allah? Padahal kalian dulunya kan tidak ada, mati. Lalu Allah menghidupkan kalian. Kemudian kalian dimatikan. Kemudian dihidupkannya kembali. Urusan kepada Allah akan dikembalikan. Terbukti enggak ayat ini? Terbukti. Terbuktinya mana? Yang jelas kematian pasti. Tapi kan manusia seakan-akan persiapan untuk kematian, persiapan untuk barale luar biasa, persiapan untuk arisan dandannya lama, lumayan cukup lama juga ya. Sedangkan mau pergi ke SLA saja kalau dandan kan tidak mungkin juga ya, ada juga persiapan gitu kan. Nah, makanya heran kenapa yang jelas ada kematian nanti akan dihidupkan kembali, tidak persiapan. Kaifa, bagaimana ini? Ya. Artinya ini kaifa ini banyak diingkari yang di sini. Kata tanya yang banyak diingkari. Kaifa takfuruna. Heran kenapa? Ini dalam surah At-Tur misalnya. Surah At-Tur, apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu pun? Ataukah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri? Seroman awak kok. Awak nan menciptakan awak suram. Kan indah. Nah, itu Pak. Indah. Ataukah mereka telah menciptakan langit dan bumi? Dikatakan di sini untuk supaya sadar kita nih. Ya. Sama dengan ditantang lah. Sang pernah menciptakan langit dan bumi. Ataukah mereka yang menciptakan langit dan bumi? Coba serahkan menciptakan langit kepada kita. Bingung sendiri kita kan. Coba sebesar ini, seluas ini langit tanpa tiang gimana? Mana yang sanggup? Menurunkan hujan. Menurunkan hujan saja Allah pernah menyampaikan di dalam surah Al-Waqiah. Afara'aitumul ma'allazi tashrabun antum anzaltumuhu minal muzni am nahnu munzilun law nasha'u ja'alnahu jajan falawla tashkurun. Ini pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Kan ada pertanyaan yang harus dijawab, ada pertanyaan yang tidak perlu jawaban. Sama dengan assalamualaikum tadi kan, ada assalamualaikum yang wajib dijawab. Ketika bertemu muslim dengan muslim, maka wajib dijawab. Ada pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Imam selesai sholat, assalamualaikum. Apakah perlu dijawab oleh si ini? Oleh si makmum? Waalaikumsalam Pak Imam. Kan tidak perlu. Tidak perlu dijawab. Ada yang assalamualaikum tidak perlu minta jawaban. Kan tadi tidak perlu dijawab. Ini tidak perlu diminta jawabannya. Contoh kita ziarah atau lewat kubur. Assalamualaikum ya ahla dia. Kan kita tidak ada minta jawaban. Kejawaban yang saja udah ada teman Jawa nya. Jawa lah kejawa. Kamanga kalau di Jawa malah ada jawaban kabur. Nah gitu. Jadi sama dengan Al-Quran juga ada yang tidak perlu jawaban. Ya. Tapi yang diperlukan apa? Ayat untuk kesadaran. Misalnya, afara'aitumul ma'allazi tashrabun? Tidakkah kalian melihat dan memperhatikan air yang turun dari langit? Seperti sekarang ini hujan. Antum anzaltumu. Apakah kalian yang menurunkan air tadi? Am nahnul munzilun, atau kami kata Allah yang menurunkan? Ini tidak perlu jawab Allah, kamu, saya, kami. Tidak ada perlu jawaban. Sadarilah oleh kalian. Selain Allah tidak ada yang sanggup menurunkan air hujan. Itu maksudnya. Lau nasa'u jalnahu jajan falau la tashkurun. Kalau Allah menghendaki, Allah ciptakan dan Allah jadikan air lautan itu asin. Falau la tashkurun. Kenapa kalian tidak bersyukur? Kita mungkin sepintas tidak ada sampai sekarang, mungkin ada yang belum merenungkan sekarang.
Kenapa ya Allah ciptakan air laut itu asin? Karena lautan itu adalah muaranya, coba sungai-sungai yang dari mana arahnya kemana? Ujung-ujung. Laut. Kira-kira apakah seluruh sungai itu bersih? Sarok banyak, sampah, limbah dan sebagainya. Sekarang kata Rasulullah, air lautan suci tak? Dan menyucikan. Suci menyucikan dalam fikih. Bisa untuk bersuci? Ya. Berwudu? Silahkan. Padahal air lautan itu ya sebenarnya berasal dari sungai-sungai. Tidak semuanya sungai itu bersih. Tapi ketika sudah ada lautan menjadi suci, bersih. Kenapa? Sengaja oleh Allah ya bahwa air lautan itu asin untuk membunuh bakteri-bakteri. Kita mungkin belum mengungkap secara detail ya, secara mendalam kenapa Allah cipta. Nah, renungkanlah itu. Renungkan. Air hujan ketika ditanya, ya, kamukah yang menurunkan air hujan dari langit atau kami, kata Allah? Tidak perlu dijawab. Ya Allah, tidak perlu. Sadar enggak? Tidak ada satu pun di antara kita yang sanggup menurunkan air hujan. Panen garang tadi padang panjang, tiba-tiba hujan. Sekarang pertanyaannya, kalian bersyukur enggak? Dikasih hujan, dikasih fasilitas, dikasih udara, dikasih angin. Ya. Coba. Bahkan kalau jatah makanan, jatah apapun banyak untuk kita. Cari di dunia ini, cari di dalam ayat ini juga, mana yang banyak yang halal atau yang haram di atas dunia. Banyak yang halal. Dalam Al-Quran cuma 4 disebut yang haram. Bangkai, darah, yang disembelih dengan tidak menyebut nama Allah, ya, metatawa, khinzir, babi, cuman itu yang jelas-jelas hurima, kata-kata hurima, diharamkan. Selebihnya enggak. Paling kata-kata khaba'is, Allah ya, Allah tidak misalnya Allah tidak menyukai khaba'is, sesuatu yang jijik, yang kotor, tidak suka. Maka bisa status nanti hukumnya ijtihad. Ini bisa haram atau halal atau bagaimana. Nah, pada dasarnya banyaknya yang halal di atas. Tapi heran manusia kok banyak yang dari yang haram juga ya. Padahal yang halal banyak. Ciptakan langit dan bumi itu. Ya, sebenarnya mereka tidak meyakini apa yang mereka katakan. Seperti masalah kematian, banyak. Makanya Imam As-Syafi'i dia memberikan tausiah. Apa kata Imam As-Syafi'i? Jadikan akhirat di hatimu, jadikan dunia di tanganmu, jadikan kematian di pelupuk matamu. Jadikan akhirat di hati, jangan dunia di hati, stres nanti. Urang dapat jatah wa indah, urang dapat BLT wa indah, urang dapat hadiah wa indah, urang beli orto wa sasaango. Nah itu bayangkan, stres lah tuh. Nah gitu. Assalamualaikum wa kayu, barado, bapiti wa beruang wa, nanti inginkan ado, tasadio. Kilonya Allah putar tuh roda itu kan, asalnya di atas jadi di bawah. Diputar, tuh kan, sampai itu malah, kan gitu. Coba kalau dunia ini di hati, ngebatin, stres, depresi. Tapi kalau di tangan nih dunia ini, semampu tangan ini kita lepas, ya udah itu kemampuan tangan. Tapi kalau sudah mendalam, hati-hati, saya surat. Masalah kematian, ada orang bijak mengatakan kematian itu bukan untuk ditakuti. Kematian bukan untuk ditakuti, tetapi untuk dipersiapkan. Mudah-mudahan sedang kajian menuntut ilmu seperti ini, tantangannya hujan, dingin, ya Allah. Apa kata Rasulullah SAW? Ya, apa kata Rasulullah SAW? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah.
Siapa yang menempuh jalan dalam rangka mencari ilmu, menuntut ilmu, maka Allah mudahkan baginya jalan ke surga. Rakikanlah kita ini ya untuk jalan mudah ke surga. Menuntut ilmu ini. Jangan malas menuntut ilmu. Allah yang menghidupkan kalian, kemudian mematikan kalian, setelah itu mengumpulkan kalian pada hari kiamat yang tidak ada keraguan padanya. Artinya kiamat pasti, kematian pasti, kiamat juga pasti. Ya. Tidak berpakaian, tidak dalam kondisi dihikam, hadisnya sahih. Saloman penciptaan Patamu, itu waktu dibangkitkan. Ya. Kan mati nih semuanya, berada di kubur semuanya. Nanti akan dibangkitkan, sehingga digambarkan bagaikan tubuhnya hari berbangkit itu. Nah, jadi dihidupkan, diciptakan kembali. Nah, ketika itu dia terheran-heran. Ya, terheran-heran, dihidupkan kembali terheran-heran. Coba bayangkan. Nah, ketika Rasulullah menyampaikan, ya Rasulullah, kalau model itu kondisinya itu bahwa makasih dari Aisyah itu malu, tidak berterompah, tidak berbusana, tidak berpakaian, dalam kondisi tidak berhitam seperti penciptaan pertama. Itu bahwa ya Rasulullah, ya Rasulullah, waktu itu Aisyah waktu itu tidak sempat memandang, tidak sempat berkomunikasi. Ngeri lah, ya Allah. Makanya sebenarnya hidup kita tuh ya untuk apa ya? Coba. Sebentar kali. Kece Nabi. Nanti larikan ke umur kita kini ya enggak. Umur awak kini bara, gitu kan. Kece Nabi, inna amaru ummati ma baina sitin wasabin. Sesungguhnya umur umatku itu kisarannya 60-70. Terbukti siapa? Rasulullah. Dicontohkan oleh Rasulullah 63 tahun lebih 4 tahun. Dan Nabi sudah menyampaikan kepada umatnya, bahwa umurnya 63. Kalau dipukul rata 60 umur kita, dipakai untuk apa? Ayo. Ya, dipakai untuk bekerja 8 jam. Ya. Dipakai untuk tidur 8 jam. Yang normal kan 8 jam kalau dalam ilmu kita kan. Ya. Dipakai untuk makan dan minum berapa jam? Atau berapa tahun? Selama 60 tahun. Kalau 60 umur kita, bayangkan saja. Untuk bekerja saja dari jam 7 sampai sore 8 jam. Kalau 60 usia kita, maka kita akumulasikan, kita jumlahkan 20 tahun hanya untuk bekerja. Kemudian 20 tahun ya hanya untuk tidur. Kalau 60 kurang lagi 20 sudah 40. Dikurangi masa balik 15 tahun. Tinggal berapa? Tinggal 5 tahun. Untuk makan minum 5 tahun. Habis lagi. Alun make up awa, pakai bada awa, alun motawa. Murumpi itu pulau. Ya kan di Sikodo di Manado tuh Manado. Coba ya. Makanya caranya begitu. Tidurnya harus ibadah, benar ibadah kebaikan. Makannya benar ibadah kebaikan. Aktivitasnya harus kebaikan. Bekerja masuk kantor atau apa aktivitas kita harus kebaikan dan nilai ibadah. Karena tujuan pokok hidup kita adalah beribadah.